Cerita Isekai Nonbiri no Uka season kedua ini akhirnya dimulai, melanjutkan kisah santai Hiraku Machio yang membangun desa makmur di hutan kematian menggunakan alat pertanian mahabisa miliknya. Pada musim ini, cerita masih berfokus pada pengembangan desa pohon besar, dari kedatangan imigran berbagai ras, dan kehidupan rumah tangga Hiraku yang damai namun ramai bersama istri-istrinya. Dan sekarang, Hiraku juga sudah menjadi seorang kepala desa. Untuk mengingat karakter-karakter dari di season kedua ini, awalnya kita diperlihatkan Lastismun dan Flauren yang sedang membuat rekaman video tentang suasana desa yang telah berkembang. Karena keseharian Hiraku yang setiap hari bercocok tanam, populasi di desa berkembang pesat, dan untuk menampung pendatang baru yang sudah lebih dari 100 orang, di sana Hiraku berencana membangun desa baru. Namun sebelum itu, Hiraku mencicipi makanan hasil kebun yang dibuat Anne. Selanjutnya, ia berencana pergi ke balai desa untuk memberikan makan siang juga kepada Klakase, Roaju, dan Rosalin. Namun setibanya di sana, suasana jauh dari kata santai. Tumpukan pekerjaan seakan tak ada habisnya, bahkan terasa mustahil untuk diselesaikan. Di tengah kekacauan itu, keisengan Hakuren justru memicu hal tak terduga. Lastismun bersin, dan seketika, ledakan besar yang membagongkan terjadi. Hiraku hanya bisa terdiam melihatnya. Dan tak berselang lama, Flow datang membawa bantuan dari para wanita iblis untuk menyelesaikan pekerjaan di balai desa. Merasa keadaan sudah teratasi, Hiraku pun pergi menuju ladang. Tak lama kemudian, Grand Maria datang mengajak Hiraku untuk melihat lokasi yang akan digunakan untuk membangun desa baru. Lokasinya lumayan jauh dan berada di dekat sungai. Lokasi itu dipilih dikarenakan jika suatu hari tiba-tiba terjadi pemberontakan, desa utama masih aman. Dan Hiraku pun menyetujuinya. Tanpa menunda waktu, pembabatan hutan dimulai. Dengan penuh semangat, Lizardman mulai memotong sekuat tenaga. Namun, masalah mulai muncul. Pohonnya hanya tergores saja dan tidak bisa ditumbangkan. Akhirnya Pak Kades turun tangan sendiri. Dengan alat tani mahabisanya, pohon yang awalnya sekeras baja sekarang dengan mudah ditumbangkan. Lalu Pak Kades juga membuat jembatan seadanya untuk menyeberangi sungai. Dikarenakan jika membuat yang kokoh, dikhawatirkan akan banyak monster yang melintas dan menyerang desa. Tak berhenti di situ, dalam waktu singkat Pak Kades juga membuat saluran air yang langsung terhubung ke desa pohon besar. Melihat Pak Kades yang masih bekerja, Lulusi datang dan memarahi Hiraku yang masih bekerja di jam istirahatnya. Alhasil, mereka berdua duduk sambil ngopi dan melihat para elf dan lizardman membangun desa barunya. Di saat pembangunan berlangsung, elf gunung yang malas berjalan kaki akhirnya melemparkan papan kayu untuk mempercepat pembangunan. Namun, cara kerja yang berbahaya itu hampir saja mengenai kepala lizardman. Akhirnya dibuatlah aturan untuk tidak melempar kayu demi keselamatan semuanya. Dan seiring berjalannya waktu, beberapa rumah akhirnya berhasil berdiri dan mulai membentuk sebuah desa. Namun, di saat pembangunan mulai menunjukkan hasil, masalah baru datang. Tiba-tiba, Doraimu muncul membawa sekelompok ras Minotaur. Mereka adalah pengembara yang diusir dari tanah asalnya. Mereka hidup berpindah-pindah tanpa tujuan pasti. Melihat kondisi mereka, Doraimu yang tak tega akhirnya membawa mereka ke desa Hiraku. Kedatangan yang mendadak itu membuat Hiraku tak punya banyak persiapan. Ia hanya bisa menyambut mereka dengan hidangan sederhana. Lalu saat Hiraku memperhatikan rumah-rumah yang sudah dibangun, ia menyadari satu hal yang membagongkan. Semua bangunan itu terlalu kecil untuk ras Minotaur. Pada akhirnya, hanya anak-anak Minotaur yang bisa menempatinya,
sementara yang lain harus tinggal sementara di aula utama desa pohon besar. Dan sebelum masalah itu sempat terselesaikan, kabar baru kembali datang. NANI?! Ia membawa pesan dari ayahnya bahwa akan ada rombongan pendatang lain yang sedang dalam perjalanan menuju desa. Tak lama kemudian, mereka pun tiba. Mereka adalah ras Centaurus. Sikapnya jauh berbeda dengan ras Minotaur yang sederhana. Rombongan ini datang dengan sikap yang jauh lebih tinggi. Seorang Centaurus bernama Gruald langsung menunjukkan arogansinya. Merasa memiliki kedudukan penting dan kerabat dari kepala pengawal Viscount Beek, ia menuntut Hiraku untuk memperlakukannya dengan penuh hormat. Sikapnya semakin menjadi saat ia merasa pelayanan yang diberikan terlalu lambat. Akhirnya, Latachi datang menemui Gruald. Dengan nada suara yang soft-spoken tapi menusuk hati, Latachi memperingatkannya bahwa tempat ini bukan wilayah kekuasaannya dan ia tidak punya hak untuk bertindak semaunya. Namun peringatan itu justru memicu amarah Gruald. Ia membalas dengan nada tinggi dan menuntut Latachi untuk lebih sopan. Dengan penuh kesabaran, Latachi hanya tersenyum lalu memperkenalkan dirinya sebagai putri Count Drowa. Sebuah status yang jauh lebih tinggi dibandingkan Viscount Beek. Semua kesombongan Gruald akhirnya runtuh dalam sekejap. Gruald yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf kepada Hiraku atas sikapnya, dan langsung mengajaknya ke desa baru. Namun kenyataan yang membagongkan kembali muncul. Rumah-rumah itu juga tidak sesuai dengan para Centaurus. Bahkan Lea mulai merasa bahwa desa yang telah dibangun dengan susah payah menjadi sia-sia. Akhirnya, karena keterbatasan tempat tinggal, para Centaurus tinggal di goa bersama para Lumia. Keesokan harinya, kejutan lain kembali muncul. Sekelompok wanita tiba-tiba datang ke desa. Mereka ternyata dibawa oleh para Lamia yang menemukannya saat berjalan santai di hutan. Namun ada sesuatu yang aneh. Saat Hiraku mencoba berkenalan, para wanita itu hanya diam. Tak satu pun dari mereka berbicara. Hingga tiba-tiba, sebuah batang pohon kecil yang mereka bawa mulai berbicara. Pohon itu bernama Igu. Ia memberitahu jika para wanita itu tidak bisa berbicara. Mereka adalah sosok roh kayu bernama Nyunyu Daphne. Mereka mempunyai kemampuan unik untuk berubah menjadi tanaman. Biasanya, mereka berubah menjadi wujud pohon untuk berkamuflase dan menghindari serangan para monster. Fakta uniknya lagi, jika mereka terkena serangan saat berubah menjadi pohon, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berubah kembali menjadi wujud manusia. Lalu alasan mereka sampai ke hutan kematian pun cukup tragis. Hutan tempat mereka tinggal hancur akibat dilanda banjir. Pohon-pohon besar banyak ditebang oleh ras manusia, sehingga menghancurkan keseimbangan alam tempat mereka tinggal. Dan dalam pelarian itu, mereka bertemu seorang pedagang bernama Michael, yang memberitahu tentang desa milik Hiraku. Mendengar cerita mereka, lalu Hiraku mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu karena pasti merasa lapar setelah melakukan perjalanan jauh. Namun, mereka menolaknya. Mereka hanya membutuhkan tanah yang subur. Mendengar jawaban yang membagongkan itu, akhirnya Hiraku mengajak mereka ke ladang kosong sesuai permintaan mereka. Dan benar saja, itu sudah lebih dari cukup bagi mereka. Mereka hanya butuh air bersih, sinar matahari, dan tanah yang subur untuk hidup. Dan untuk kesekian kalinya, usaha pembangunan desa baru yang ia lakukan terasa sia-sia. Malam pun tiba. Hiraku dan yang lainnya berkumpul di balai desa dan merencanakan membuat rumah yang lebih besar, dengan 72 rumah untuk Minotaur dan 104 untuk para Centaurus. Akhirnya, keputusan besar pun diambil. Pembangunan desa untuk manusia ditunda sementara. Hiraku memilih fokus pada sesuatu yang lebih mendesak, dengan membangun 2 desa baru, masing-masing khusus untuk setiap ras. Dan lokasinya tidak jauh dari desa yang sebelumnya dibangun. Untuk itu, Hiraku mengumpulkan perwakilan dari setiap ras di balai desa. Mereka berdiskusi dan merancang tempat tinggal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Keesokan harinya, Hiraku langsung pergi ke lokasi yang telah ditemukan oleh Ria. Pertama, Hiraku ingin membuat saluran air. Ia meminta bantuan Lastismun dan Hakuren untuk membuka lahan. Namun, situasi hampir di luar kendali. Mereka ingin membakar hutan begitu saja agar pekerjaan mereka cepat selesai. Hiraku yang terkejut langsung menghentikan mereka. Akhirnya,
mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Pembuatan saluran air pun kembali dilanjutkan, dan seiring dengan berjalannya waktu, desa untuk Minotaur akhirnya selesai. Semua dibuat dalam ukuran yang besar. Bahkan tempat tidur pun didesain khusus, agar tanduk mereka tetap aman saat tidur. Sementara itu, desa untuk para senaturus dibuat dengan konsep berbeda. Lebih menyerupai kandang kuda, dengan pintu masuk berupa tirai. Karena jika pintu biasa, pantat mereka biasanya akan terjepit dan menyulitkan mereka. Beberapa minggu berlalu, kedua desa itu pun akhirnya selesai sebelum musim dingin tiba. Sementara itu, Hiraku yang sedang berada di balai desa bersama yang lainnya, sedang berdiskusi tentang nama untuk setiap desa. Hasilnya, setiap desa diberi nama Desa 1, Desa 2, dan Desa 3. Igu yang berada di sana meminta jatahnya untuk dibuatkan desa, tetapi Hiraku menolaknya. Menurutnya, ras pohon lebih baik berada di luar ruangan dan ditempatkan di setiap desa untuk memberikan informasi secara cepat. Bila mana ada masalah, dapat menggunakan kekuatan telepati yang mereka miliki. Di tengah rapat itu, masalah kembali datang. Membawa kabar buruk. Ada monster kelinci menyerang desa 2 dan 3. Ironisnya, meski bertubuh besar, para Minotaur dan Centaurus yang terlihat kuat ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Lalu Hiraku segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan kawanan Kuro dan Zabuton untuk menghentikan aktivitas berburu dan fokus menjaga setiap desa. Kekuatan mereka sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ancaman tersebut. Keesokan harinya di Desa 2, para Minotaur yang mencoba bertani, mengalami kegagalan. Benih yang mereka tanam, tidak tumbuh sama sekali. Padahal sebelumnya, Hiraku berharap mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi hal tersebut sepertinya tidak sesuai rencana. Lalu Hiraku pun kebingungan ketika ditanya waktu yang tepat untuk menanam benih, karena selama ini, ia hanya mengandalkan alat tani serbaguna miliknya. Alat itu membuat apapun yang ia tanam, pasti tumbuh subur, tanpa peduli musim. Dan yang membagongkannya lagi, hanya dia yang bisa menggunakannya. Sekilas, Hiraku membayangkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Bagaimana jika semua pekerjaan bertani harus ia lakukan sendiri? Sungguh membangongkan. Di saat itulah, Gordon yang memiliki pengalaman bertani di saat musim dingin membawa solusi. Ia menyarankan untuk menanam gandum menggunakan jerami sebagai media. Dengan cara itu, panen bisa dilakukan saat musim panas tiba. Setelah itu, Hiraku kembali membuat patung Dewa Pencipta di bawah pohon besar sebagai bentuk penghormatan. Sementara di sisi lain, para Centaurus kini memiliki pekerjaan baru sebagai kurir dagang antar desa. Beberapa hari berlalu, Hiraku dan Lulusi sedang melihat perkembangan desa yang sudah berjalan secara mandiri sesuai harapan Hiraku. Namun, untuk sesaat ia merasa cemas. Ia berpikir untuk tidak tergantung pada alat serba bisa miliknya, karena jika suatu saat ia jatuh sakit dan tidak bisa bangun, maka situasi akan menjadi buruk. Lulusi pun mencoba menenangkannya dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Nikmatilah kehidupan di masa sekarang, jangan terlalu mencemaskan masa depan. Dan Hiraku juga baru tersadar akan jumlah pria yang sangat sedikit dibandingkan wanita. Ia pun berpikir untuk menambah jumlah pria melalui pernikahan beda ras saat musim dingin. Namun sayangnya, rencana itu tidak bisa diterapkan pada Minotaur dan Senaturus. Mereka hanya menikah dengan sesama ras mereka saja. Namun Gruald, yang salah mengartikan maksud Hiraku, bersedia bercocok tanam dengan Hiraku selama musim dingin berlangsung. Akhirnya, salju turun di desa pohon besar. Anak-anak bermain seperti biasa di luar rumah. Lalu para orang dewasa hanya makan dan bercocok tanam. Di saat yang bersamaan, Lizardman dan yang lainnya melaporkan situasi di setiap desa. Persediaan makanan masih sangat aman, bahkan berlebih. Hal ini ternyata karena kebiasaan Minotaur dan Centaurus yang hidup sederhana. Pagi harinya mereka hanya menikmati secangkir air hangat. Siang harinya daging kering. Dan malam hari, hanya air hangat. Menyadari hal itu, Hiraku pun memberi instruksi kepada Lizardman agar makanan yang mudah basi, seperti sayur dan buah, harus segera dibagikan kepada Gordon dan Gruald agar tidak terbuang. Di sisi lain, para Lizardman juga menyampaikan permintaan yang cukup unik kepada Mamu,
yang bertugas sebagai pendamping wanita roh kayu, agar tidak lupa menggunakan pakaian saat berwujud manusia. Hal tersebut membuat para ras Minotaur tidak fokus saat bekerja. Keesokan paginya, Anne baru saja selesai membuat nasi hangat dalam jumlah yang sangat banyak. Kali ini, Hiraku berencana membuat sesuatu yang baru, yaitu mochi, sebuah hidangan yang belum pernah mereka cicipi sebelumnya. Hiraku mulai menunjukkan cara membuatnya. 餅をつきます。いくぞ。てい。はい。結構疲れるな。 Melihat Hiraku yang sudah kelelahan, para wanita perkasa mencoba memukul beras itu hingga menjadi mochi. Lia dan Lulusi melakukannya dengan kekuatan sihirnya. Tia menggunakan pukulan seperti Sundae si susu gede. Dengan sekali hantam, beras itu berubah jadi mochi. Lalu terakhir Lastismun. Hiraku sangat khawatir dengan kekuatan Lastismun yang membagongkan. Dengan kekuatan naga miliknya, semuanya bisa saja hancur. Namun hasilnya di luar dugaan. Tidak terjadi ledakan. Beras itu hanya berubah menjadi kristal. Akhirnya, seluruh warga ikut mencoba melakukannya. Mochi akhirnya didapatkan dan dinikmati. こんな食感になるのね。食べます。これもいいわね。よもぎよりもスーッとして爽やかだ。 Di saat yang bersamaan, dikarenakan persediaan beras yang melimpah, Donovan datang membawa sake untuk Hiraku. 素早いな。 Kini, kegiatan membuat mochi menjadi tren baru di desa. Mereka melakukannya setiap hari. Dan yang paling ahli membuat mochi adalah Gordon. Di tempat yang berbeda, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang wanita dari ras Minotaur bernama Ronana, dilamar oleh seorang pria berzirah bernama Glatz. ブリトア公爵家当主グラッツ・ブリトアと申します。 Ia adalah salah satu dari 4 jenderal kerajaan iblis Gargard, yang sebelumnya datang bersama rombongan ayah Florence. Glatz yang sudah dimabuk cinta memutuskan untuk berhenti menjadi seorang jenderal iblis demi dapat menikah dan bercocok tanam dengan Ronana. Dengan persetujuan Hiraku sebagai kepala desa, hubungan itu direstui, selama Ronana menerimanya tanpa paksaan. 熱意は認めるが、大切なのは当人の気持ち。ロナーナさん。はい。 Keesokan paginya, seperti biasa, Hiraku sarapan ditemani banyak wanita. Namun kali ini, ia tiba-tiba menginginkan sesuatu. Ia mulai ngidam nori untuk membalut nasi hangatnya. Setelah Hiraku memberitahu apa itu nori, Lastismun pun segera pergi ke kota Sashato untuk menemui Michael dan membawa rumput laut yang diminta Hiraku. Michael sendiri tidak percaya dengan apa yang dibawanya. Apakah itu benar rumput laut? Hiraku pun mencoba mengolahnya. 刻んだ海苔を水で溶いた木の枠に流し込む。乾け、乾け、カラカラ。で加熱して焼き海苔にする。 Tanpa diduga, mereka berhasil membuat nori dan mochi isobe untuk dinikmati. Melihat nori itu, jiwa dagang Michael muncul. Ia ingin mengumpulkan rumput laut dan mengolahnya sendiri, lalu membarter dengan mochi. Namun karena beras ketannya sedikit, Hiraku memutuskan untuk mempertimbangkannya. Namun berbeda dengan para wanita peminum tangguh ini, mendengar Michael ingin membarter sake, mereka dengan tegas menolaknya. Beberapa minggu pun berlalu. Sebelum musim dingin selesai, Hiraku berencana untuk mempersiapkan festival musim semi. お祭り。村のお祭りイベントを催してはどうかと考え。 Musim semi akhirnya tiba di desa pohon besar. Suasana desa yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi jauh lebih hidup. Hiraku mulai sibuk berkebun di luar rumah seperti biasanya. Sementara di sisi lain para gadis justru menghabiskan waktu mereka dengan latihan keras demi menyambut turnamen bela diri yang akan segera dimulai. Di kerajaan iblis, kekuatan bertarung bukan sekadar kemampuan biasa, melainkan sesuatu yang dianggap penting demi melindungi desa dan orang-orang di dalamnya. Karena itulah semua orang mempersiapkan diri dengan sangat serius. Bahkan Zabuton beserta anak-anaknya pun ikut berlatih tanpa mau kalah. Melihat semua itu, Hiraku perlahan menyadari kalau antusiasme penduduk desa terhadap turnamen ini ternyata jauh melampaui bayangannya. Ia merasa senang melihat semangat seluruh penghuni desa yang begitu membara, meski awalnya ia tak pernah menyangka acara ini akan menjadi sebesar sekarang. Namun sesaat setelah kembali ke dalam rumah, Hakuren tiba-tiba mengatakan kalau dirinya ingin pulang untuk berlatih.
Ia merasa sejak tinggal di desa, dirinya belum pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. NANI? Mendengar itu, Hiraku langsung teringat momen saat Hakuren pernah membuka lahan hutan hanya dengan satu tendangan mengerikan. Seketika keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Ia bahkan tak bisa membayangkan seperti apa jadinya turnamen itu kalau Hakuren bertarung dengan kekuatan penuh. Demi mencegah kehancuran besar terjadi, Hiraku buru-buru mencari alasan dan mengatakan bahwa turnamen membutuhkan seorang wasit yang kuat agar pertandingan tetap aman. Dan menurutnya, Hakuren adalah orang paling cocok untuk posisi tersebut. Untungnya bujukan Hiraku berhasil. Hakuren akhirnya menerima peran sebagai wasit dan mengurungkan niatnya untuk ikut bertarung. Namun masalah rupanya belum selesai. Tak lama kemudian, Lastismon juga datang dan mengatakan ingin pergi berlatih demi ikut dalam turnamen. Hiraku yang langsung membayangkan bencana berikutnya kembali bergerak cepat. Tanpa membuang waktu, ia menawarkan posisi wasit kedua kepada Lastismon dengan alasan turnamen besar tentu membutuhkan 2 pengawas yang kuat. Sekali lagi rencananya berhasil. Di sisi lain, Lulusi terlihat sangat bersemangat karena akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali bertarung melawan Tia dan menyelesaikan rivalitas mereka. Sementara itu Flora memilih mengambil peran berbeda. Ia memutuskan tidak ikut bertarung dan lebih memilih menjadi healer untuk merawat peserta yang terluka selama pertandingan berlangsung. Setelah itu, Hiraku menemui Dagas dan Ria untuk membahas pembangunan arena turnamen. Ia mengusulkan agar dibuat tempat besar yang mampu menampung seluruh penduduk desa beserta para tamu undangan yang akan datang. Beberapa hari berlalu, seluruh persiapan akhirnya selesai, dan hari turnamen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Seluruh penduduk desa berkumpul sambil menikmati suasana festival sebelum pertandingan dimulai. Namun di tengah keramaian itu, Hiraku dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa salah satu tamu yang hadir ternyata adalah Raja Iblis dari kerajaan Galgardo, yang tak lain merupakan ayah dari Yuri. Mengetahui sosok sebesar itu datang secara langsung membuat Hiraku akhirnya bisa bernapas lega, karena acara mereka dianggap sangat penting. Tak hanya itu, Hakuren juga memperkenalkan kakeknya kepada Hiraku, seorang kaisar naga legendaris bernama Doze. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Raja Iblis dan Kaisar Naga duduk bersama menikmati pertandingan di desa kecil tersebut. Dan setelah semua orang berkumpul, Grand Maria akhirnya mengumumkan dimulainya turnamen bela diri pertama di Desa Pohon Besar. Hiraku hanya bisa memandangi seluruh penduduk desa yang bersorak penuh semangat, menyadari kalau acara sederhana yang awalnya ia bayangkan kini telah berubah menjadi festival besar yang begitu meriah. Di hadapan seluruh peserta dan penonton yang memenuhi arena, Hiraku akhirnya menjelaskan aturan turnamen yang cukup sederhana. Pertarungan dilakukan 1 lawan 1 dan lawan ditentukan melalui undian. Pemenang akan ditentukan apabila ikat kepala lawan berhasil direbut atau peserta terlempar keluar arena. Setelah semua aturan dipahami, turnamen bela diri pertama Desa Pohon Besar akhirnya resmi dimulai. Namun bahkan sejak pertandingan pertama dimulai, Hiraku langsung dibuat tercengang oleh level pertarungan para peserta. Duel antara Rosalyn dan Mumu berlangsung jauh lebih sengit dari yang ia bayangkan. Dan di saat Mumu lengah sesaat, Rosalyn langsung memanfaatkan celah kecil tersebut untuk merebut pita di kepala lawannya. Pertandingan pertama pun dimenangkan oleh Rosalyn. Memasuki duel kedua, Klakase harus berhadapan dengan Donovan. Klakase langsung menyerang menggunakan sihir tanpa menahan diri, tetapi seluruh serangan itu sama sekali tidak memberikan luka pada Donovan. Kekuatan fisik Donovan terlalu jauh di atas ekspektasi. Namun karena tidak ingin melukai lawannya, ia langsung mengangkat tubuh Klakase dan melemparkannya keluar arena, membuat kemenangan jatuh ke tangannya dengan mudah. Setelah itu, pertandingan berikutnya mempertemukan Roaju melawan Gruald. Karena tidak memiliki kemampuan bertarung secara langsung, Roaju hanya bisa menggunakan sihir pelindung untuk bertahan dari serangan Gruald yang bergerak sangat cepat. Namun tanpa disadari oleh Gruald sendiri, kecepatannya justru membuat dirinya keluar dari arena. Hal konyol itu membuat Roaju memenangkan pertandingan tanpa perlu menyerang sama sekali. Pada ronde selanjutnya, Igu bertarung melawan seekor slime. Meski tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, Igu memanfaatkan akar-akarnya untuk menyerang dan akhirnya berhasil melempar slime tersebut keluar arena. Pertandingan berikutnya mempertemukan Flow dan Sena dalam duel yang cukup sengit. Flow menggunakan kekuatan sihirnya untuk terus menekan lawan, sementara Sena mengimbanginya dengan kekuatan fisik luar biasa.
Pertarungan keduanya berlangsung sangat seimbang hingga tiba-tiba Sena melakukan gerakan gulat yang membuat mereka berdua terpental keluar arena secara bersamaan. Karena itu pertandingan dinyatakan seri. Dengan berakhirnya seluruh duel tersebut, babak pertama turnamen akhirnya selesai. Hiraku memberikan apresiasi kepada semua peserta karena kemampuan mereka ternyata jauh lebih hebat dari yang ia perkirakan sebelumnya. Namun turnamen belum benar-benar mencapai puncaknya. Setelah itu dimulailah babak kedua, yaitu pertandingan antar prajurit desa pohon besar. Kali ini aturannya jauh lebih bebas. Kemenangan ditentukan apabila lawan menyerah atau tidak mampu bertarung lagi, dan para peserta diperbolehkan menggunakan senjata apapun. Pertandingan pertama langsung menghadirkan duel yang menegangkan antara Uno si Serigala Inferno melawan Junia dari ras Lamia. Sejak awal pertandingan dimulai, Junia terlihat jelas menyimpan rasa takut mendalam terhadap ras Serigala Inferno. Dahulu kaumnya hampir dimusnahkan oleh ras tersebut, dan trauma itu masih membekas hingga sekarang. Uno sendiri langsung menyerang tanpa ragu menggunakan kekuatan api miliknya. Namun Junia berhasil menghindari serangan itu sambil menyerang balik menggunakan tombaknya. Pertarungan semakin memanas hingga akhirnya Uno mulai terdesak. Pada saat itulah ia memperlihatkan kekuatan aslinya. Tubuhnya berubah menjadi seekor serigala raksasa yang mengerikan, memancarkan aura buas yang membuat seluruh arena terdiam. Melihat perubahan itu, Junia sadar dirinya tidak memiliki peluang untuk menang. Demi menghindari hal terburuk, ia memilih menyerah dan mengakhiri pertandingan. Kemenangan pun jatuh ke tangan Uno. Sementara Hiraku hanya bisa terdiam tak percaya melihat kekuatan monster tersebut. Untuk sesaat, ia mulai berpikir bahwa legenda tentang seekor serigala inferno yang mampu menghancurkan sebuah desa, mungkin memang benar adanya. Pertandingan berikutnya mempertemukan Daga dari kaum Lizardmen melawan Makura, salah satu anak Zabuton. Begitu pertandingan dimulai, Daga langsung bergerak agresif tanpa memberi kesempatan lawannya bernapas. Ia terus melancarkan serangan bertubi-tubi dengan kecepatan tinggi, berusaha menekan Makura sejak awal. Namun di luar dugaan, tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Tanpa ia sadari, benang-benang tipis telah melilit seluruh tubuhnya sejak tadi. Dalam sekejap Daga benar-benar terkunci dan tak mampu bergerak sedikit pun. Karena tak bisa lagi melanjutkan pertarungan, kemenangan akhirnya jatuh ke tangan Makura. Setelah itu duel berikutnya mempertemukan Garf melawan Ya dari kaum Elf. Garf langsung menyerang dengan tebasan cepat yang nyaris tak bisa diikuti mata. Untungnya ia berhasil menghindar tepat waktu, meski rambutnya tetap terpotong oleh serangan tersebut. Menyadari lawannya sangat berbahaya, ia segera membalas menggunakan palu miliknya yang dipenuhi kekuatan sihir. Serangan itu akhirnya berhasil mengenai Garf dan mendorong tubuhnya hingga hampir keluar arena. Setelah melihat bahwa serangannya ternyata tidak cukup efektif untuk mengalahkan Garf, ia akhirnya memilih menyerah, membuat Garf dinyatakan sebagai pemenang. Dan akhirnya tibalah pertarungan yang paling ditunggu-tunggu seluruh penonton, duel antara Tia melawan Lulusi. Begitu Hakuren memberi tanda dimulai, keduanya langsung menghilang dari pandangan dalam kecepatan luar biasa. Mereka saling bertabrakan di udara sambil melancarkan serangan demi serangan yang menghasilkan gelombang kejut kuat ke seluruh arena. Level pertarungan mereka benar-benar berada jauh di atas pertandingan sebelumnya, sampai-sampai Hiraku sendiri tidak mampu melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam sekejap, Lulusi berhasil menjatuhkan Tia ke tanah. Namun pertarungan belum selesai. Setelah itu duel berubah menjadi adu pukulan jarak dekat yang brutal, hingga akhirnya keduanya memutuskan mengakhiri semuanya dengan satu serangan penentu. Pada akhirnya, Tia berhasil keluar sebagai pemenang sementara Lulusi terbaring sambil mengeluh kesal karena kekalahannya. Tetapi kemenangan itu justru membuat Tia berada dalam situasi yang lebih buruk. Saat mengetahui lawannya di babak final adalah Makura, ekspresinya langsung berubah. Ia bahkan mencoba menghindar sebelum pertandingan dimulai. Namun dalam waktu kurang dari 1 detik, Makura sudah menjebaknya menggunakan jaring benang miliknya. Tia yang sama sekali tidak bisa bergerak, akhirnya menyerah seketika tanpa mampu melawan. Dengan begitu, pemenang turnamen bela diri pertama Desa Pohon Besar akhirnya jatuh kepada Makura. Namun ternyata masalah terakhir masih menunggunya. Lastismon dan Hakuren tiba-tiba memprotes karena merasa mereka belum mendapatkan giliran bertarung. Hiraku sebenarnya ingin menghindari bencana yang jelas-jelas akan terjadi, tetapi pada akhirnya ia sadar tidak punya pilihan lain.
Dengan pasrah, ia mengumumkan pertandingan antara kedua wasit tersebut. Semuanya langsung berakhir hanya dalam satu serangan. Hakuren keluar sebagai pemenang, sekaligus menghancurkan arena pertandingan dalam prosesnya. Setelah kejadian yang membagongkan itu, Lulusi langsung menegur keduanya karena terlalu semangat bertarung. Sementara itu Hiraku sendiri terlihat benar-benar kapok. Dengan wajah pasrah, ia mengatakan bahwa untuk sementara waktu dirinya tidak akan pernah mengadakan acara seperti itu lagi. Setelah festival besar tersebut berakhir, kehidupan di desa pohon besar kembali berjalan tenang seperti biasanya. Beberapa waktu kemudian, Hiraku mulai memanen daikon yang telah ia tanam sejak awal musim semi. Saat mencicipinya, ia langsung terkejut karena rasa daikon itu ternyata manis dan segar. Bahkan di kepalanya langsung terbayang bagaimana nikmatnya jika sayuran itu dijadikan salad. Sena yang berada di dekatnya ikut mencoba daikon tersebut, tetapi reaksinya justru sangat berbeda. Begitu menggigitnya, Sena langsung merasakan rasa pedas yang cukup kuat. Melihat itu, Hiraku buru-buru menjelaskan kalau ia lupa memperingatkannya lebih awal. Bagian ujung daikon memang cenderung lebih pedas dan biasanya lebih cocok dijadikan acar dibanding dimakan mentah. Namun di tengah suasana santai itu, beberapa anak dari desa Howling tiba-tiba datang sambil memberitahu bahwa ada orang asing mencurigakan yang muncul di desa. Mendengar laporan itu, Hiraku langsung bergerak untuk memeriksanya sendiri. Sesampainya di dekat pohon besar, ia melihat dua sosok asing sedang berlutut di depan patung Sang Pencipta dengan sikap penuh hormat. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah Falgrave, leluhur Lulusi yang dahulu pernah datang mengunjunginya. Perhatian Hiraku kemudian tertuju pada wanita yang datang bersama Falgrave. Awalnya ia sempat mengira wanita itu adalah istrinya, tetapi Falgrave langsung membantah sambil memperkenalkan wanita tersebut sebagai Fushu, seorang pendeta dari ajaran Chorin. Karena penasaran, Hiraku pun bertanya tentang apa sebenarnya ajaran Chorin itu. Falgrave lalu menjelaskan bahwa ajaran tersebut merupakan gabungan dari berbagai kepercayaan dan dewa yang ada di wilayah mereka. Inti ajarannya adalah setiap orang bebas memuja dewa masing-masing tanpa dipaksa mengikuti satu keyakinan tertentu. Mendengar penjelasan itu, Hiraku merasa ajaran tersebut memiliki pandangan yang cukup terbuka. Setelah itu Falgrave mulai menjelaskan alasan sebenarnya mereka datang ke desa pohon besar. Ternyata Fushu memiliki sebuah permintaan besar kepada Hiraku. Dengan wajah penuh harap, Fushu memohon agar Hiraku membantu menyelamatkan nyawa putranya. Ia menjelaskan bahwa di desa ini tinggal seorang peneliti bernama Flora yang terkenal karena kemampuan luar biasa dalam meracik herbal dan obat-obatan. Mendengar itu, Hiraku baru benar-benar menyadari betapa terkenalnya Flora di luar desa. Bahkan Flora sendiri mengatakan kalau buku-buku hasil penelitiannya digunakan di berbagai sekolah sihir. Tanpa membuang waktu, Flora langsung meminta penjelasan detail mengenai penyakit yang diderita anak Fushu. Namun semakin banyak penjelasan yang ia dengar, wajah Flora perlahan berubah pucat. Penyakit tersebut ternyata sangat rumit karena merupakan gabungan dari berbagai penyakit langka sekaligus. Fushu mengaku sebenarnya ia sudah menduga reaksi seperti itu, karena banyak penyembuh lain sebelumnya juga mengatakan hal yang sama dan menyerah menangani penyakit tersebut. Meski begitu, Lulusi dan Flora langsung mulai melakukan penelitian lebih dalam demi mencari cara pengobatan. Tak lama kemudian, Lulusi memberikan sebuah buku kepada Hiraku yang berisi daftar bahan-bahan yang harus dikumpulkan untuk membantu proses penyembuhan tersebut. Bahan pertama yang dibutuhkan untuk membuat obat tersebut adalah bunga putih langka yang hanya tumbuh di puncak gunung bersalju. Mendengar itu, Grand Maria langsung menawarkan diri untuk mencarinya tanpa ragu. Setelah itu, bahan berikutnya ternyata adalah jamur pengembara yang hidup jauh di dalam hutan gelap. Kali ini para High Elf maju untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka segera berangkat menuju hutan berbahaya itu demi mendapatkan bahan yang dibutuhkan. Sementara pencarian terus berlangsung, bahan ketiga yang diperlukan, yaitu air mata naga. Mendengar hal itu, Hakuren langsung bergerak cepat dengan cara yang cukup aneh. Ia mulai menggelitik Lastismon tanpa ampun sampai naga itu benar-benar mengeluarkan air mata. Setelah itu, bahan selanjutnya adalah batu gelap dari pegunungan Guru Grand. Mendengar nama tempat itu, Hakuren merasa pernah mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya teringat bahwa batu yang dimaksud kemungkinan besar adalah batu hitam yang selama ini digunakan Doraimu sebagai penahan pintu gudang.
Tanpa membuang waktu, batu itu pun langsung diambil. Tak lama kemudian, para High Elf akhirnya kembali dari hutan gelap. Namun kondisi mereka benar-benar mengenaskan. Tubuh mereka dipenuhi luka dan terlihat sangat kelelahan. Melihat keadaan itu, Hiraku langsung khawatir dan tidak bisa membayangkan makhluk seperti apa yang sebenarnya mereka hadapi hanya demi mengambil sebuah jamur. Tetapi kebingungannya justru semakin bertambah ketika melihat ukuran jamur yang berhasil mereka bawa ternyata sangat kecil dan terlihat biasa saja. Hiraku sama sekali tidak mengerti bagaimana benda sekecil itu bisa menyebabkan para High Elf sampai terluka separah itu. Setelah seluruh bahan berhasil dikumpulkan, Hiraku segera membawanya kepada Lulusi dan Flora. Di sana ia juga menyerahkan sebuah tanaman langka yang didapatkan dari Michael. Lulusi langsung terkejut melihat tanaman tersebut dan menjelaskan bahwa tanaman itu sangat berbahaya karena harus dicabut dengan sangat hati-hati. Namun sebelum ia selesai menjelaskan, Flora justru langsung mencabut tanaman itu begitu saja tanpa ragu sedikitpun. Hiraku yang panik langsung menutup telinganya karena mengira sesuatu yang buruk akan terjadi. Tetapi beberapa detik berlalu dan ternyata tidak ada ledakan maupun bencana apapun. Tanaman itu memang terlihat biasa saja. Sampai tiba-tiba mengeluarkan bau menyengat yang luar biasa kuat hingga mampu membuat binatang buas menjauh. Meski semua bahan akhirnya berhasil dikumpulkan, tantangan sebenarnya justru baru dimulai. Lulusi dan Flora kini harus mencari kombinasi yang tepat untuk menciptakan obat yang mampu menyembuhkan penyakit langka tersebut. Selama beberapa hari penuh, keduanya terus melakukan percobaan tanpa henti. Sementara itu, Fushu terus berdoa dengan tulus dari pagi hingga malam, berharap keajaiban benar-benar terjadi untuk putranya. Hingga akhirnya pada keesokan harinya, obat yang mereka buat selesai. Lulusi dan Flora menyerahkan obat tersebut kepada Fushu. Wanita itu langsung dipenuhi rasa syukur karena begitu banyak orang telah membantu demi menyelamatkan putranya. Setelah itu, Fushu dan Falgrave bersiap meninggalkan desa pohon besar sambil berjanji suatu hari nanti akan membalas semua kebaikan yang telah mereka terima. Akan tetapi, sesuatu yang aneh mulai terjadi setelah mereka pergi. Patung dewa di desa tiba-tiba memancarkan cahaya terang yang sangat kuat. Rupanya doa tulus yang terus dipanjatkan Fushu setiap hari telah memberikan pengaruh pada patung tersebut. Cahaya itu bahkan menjadi sangat terang hingga mengganggu keluarga Zabuton saat malam hari. Pada akhirnya, Hiraku memutuskan untuk menutup patung dewa itu agar cahayanya tidak lagi menyinari tempat Zabuton tinggal. Beberapa hari kemudian, para wanita Beasmen menemukan sesuatu yang aneh di antara deretan pohon buah di desa. Mereka melihat sebuah pohon yang belum pernah ada sebelumnya dan segera melaporkannya kepada Hiraku. Mendengar itu, Hiraku langsung tersadar akan satu hal penting. Ia benar-benar melupakan area eksperimen miliknya sendiri. Dengan alat bertani pemberian dewa, Hiraku memang mampu menumbuhkan apapun hanya dengan membayangkannya, bahkan tanpa menggunakan benih sekalipun. Masalahnya, ia sering menanam sesuatu secara spontan sampai akhirnya lupa apa yang sebenarnya pernah ia buat di tempat itu. Melihat situasi tersebut, Flo menyarankan agar mulai sekarang semua hasil percobaan dicatat dengan rapi supaya kejadian serupa tidak terus terulang. Hiraku pun setuju, meskipun ia sendiri masih belum mengetahui pohon aneh itu sebenarnya apa. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa pohon tersebut menghasilkan buah berwarna hijau. Dan setelah melihat bentuknya dengan jelas, Hiraku akhirnya menyadari kalau itu adalah pohon kenari. Tak lama kemudian, Sena menemukan pohon lain dengan buah yang ukurannya lebih kecil. Hiraku kembali mengenalinya sebagai almond, dan Flo segera mencatat semuanya dengan serius. Dengan ditemukannya kenari dan almond, Hiraku perlahan mulai memahami bahwa area itu ternyata dipenuhi berbagai jenis kacang-kacangan. Ia bahkan menunjukkan kacang tanah yang tumbuh di sana, dan akhirnya teringat bahwa dulu dirinya memang sempat ingin membuat campuran kacang sebagai camilan. Setelah itu, Hiraku mulai memanggang berbagai kacang tersebut di atas api. Aroma harum langsung menyebar ke seluruh area, dan para gadis pun langsung menyukai rasa dari kacang-kacangan itu. Suasana desa kembali terasa santai dan damai. Namun setelah itu, Hiraku mulai mengerjakan sesuatu yang cukup aneh, yaitu menguji sebuah prototipe parasut buatannya. Hakuren dan Lastismon yang melihatnya langsung mendekat karena penasaran dengan benda tersebut. Hiraku lalu menjelaskan bahwa alat itu dibuat sebagai pengaman jika suatu saat ia jatuh ketika sedang terbang di punggung mereka. Tak lama kemudian,
Slime anggur tiba-tiba mendekat seolah tertarik untuk ikut mencoba alat tersebut. Hiraku sempat ragu menjadikannya bahan percobaan, tetapi Tia mengatakan bahwa berat tubuh Slime sangat ringan sehingga seharusnya aman. Akhirnya Slime itu dijadikan uji coba pertama. Tia pun membawa Slime tersebut terbang tinggi ke udara sebelum melepaskannya bersama parasut. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Tepat sebelum menyentuh tanah, Slime itu justru melompat sendiri dan jatuh begitu saja tanpa mengalami masalah apapun. Melihat kejadian itu, Hiraku hanya bisa terdiam sambil kembali menyadari satu hal. Slime anggur tetaplah makhluk misterius yang tampaknya selalu bertindak sesuka hatinya sendiri. Keesokan paginya, Hiraku kembali dibuat pusing ketika mendapat laporan bahwa sekelompok ras malaikat dan ras harpi tertangkap oleh anak-anak Kuro dan Zabuton di sekitar hutan. Tak lama kemudian, Grand Maria datang memastikan bahwa tidak ada lagi malaikat yang bersembunyi di area sekitar desa pohon besar. Rupanya semua keributan itu bermula ketika salah satu Grand Maria sebelumnya pergi ke pemukiman ras malaikat untuk membantu patroli di desa baru. Namun kabar tersebut justru terdengar oleh seorang malaikat bernama Cupid, calon pemimpin ras malaikat yang langsung mengumpulkan pasukan untuk menyerbu desa pohon besar. Meski begitu, usaha mereka sama sekali tidak berjalan sesuai rencana dan justru berakhir dengan penangkapan massal. Alasan sebenarnya dari penyerangan itu ternyata cukup rumit. Para malaikat merasa Tia dan Grand Maria yang tinggal di desa pohon besar telah melanggar adat ras mereka, karena terlalu menikmati kehidupan santai di desa tersebut. Padahal tujuan utama para malaikat adalah mencari calon suami demi meneruskan keturunan. Namun untuk menjadi pasangan ras malaikat, seseorang harus melewati serangkaian ujian terlebih dahulu. Setelah memahami situasi itu, Hiraku memutuskan untuk memaafkan para penyerang asalkan mereka mengakui kesalahan dan bersedia menjadi bawahan Grand Maria. Para harpi langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang. Namun para malaikat bawahan Cupid terlihat ragu-ragu. Mereka sebenarnya ingin menyerah, tetapi takut menerima hukuman dari pemimpin mereka sendiri. Melihat hal itu, Hiraku langsung membuat syarat baru. Jika mereka ingin Cupid diampuni, maka seluruh pasukan harus meminta maaf terlebih dahulu. Strategi sederhana itu berhasil memisahkan loyalitas para malaikat dari pemimpinnya. Dan setelah mereka semua meminta maaf, Hiraku akhirnya menerima mereka dengan damai. Namun masalah Cupid masih belum selesai. Demi menghentikan kemungkinan pemberontakan di masa depan dan membuat Cupid benar-benar menyerah, Grand Maria menyarankan agar Hiraku mengikuti ujian tradisional ras malaikat. Hiraku pun menyetujuinya. Setibanya di rumah, Cupid mulai menjelaskan bahwa ada 5 ujian yang harus dilewati. Awalnya Hiraku merasa semua ini akan sangat merepotkan, tetapi ujian pertama justru langsung membuatnya bingung. Ujian tersebut adalah ujian kekayaan, di mana Hiraku diminta menyerahkan 777 koin emas. Karena tidak memiliki uang sebanyak itu, Hiraku akhirnya menawarkan barang lain sebagai pengganti. Ia kemudian mengeluarkan batu akik Golgo yang dulu diambil secara sembarangan dari gudang naga. Cupid langsung menerimanya karena nilai batu itu ternyata setara dengan 1000 koin emas. Dan begitu saja, ujian pertama berhasil dilewati. Ujian kedua adalah ujian kecerdasan. Cupid menjelaskan sebuah permainan batu sederhana. Terdapat 20 batu yang harus diambil secara bergantian, dan setiap giliran pemain hanya boleh mengambil 1-3 batu. Orang yang mengambil batu terakhir justru akan kalah. Namun tanpa kesulitan sedikit pun, Hiraku langsung memenangkan permainan itu. Cupid yang tidak terima dengan kekalahannya meminta pertandingan ulang, tetapi hasilnya tetap sama. Ia kembali kalah telak. Memasuki ujian ketiga, Cupid mulai meningkatkan tingkat kesulitannya. Kali ini ujian yang diberikan adalah kekuatan tempur. Hiraku harus mengalahkan seseorang yang dipilih oleh Cupid sendiri. Hiraku sudah merasa kalau kali ini dirinya pasti gagal. Namun saat bertanya siapa lawannya, Cupid justru menyebut nama yang sangat tidak masuk akal. Lawannya adalah musuh alami ras malaikat sekaligus buronan yang mustahil ditemukan, si putri vampir kejam, Lulusi. Bahkan Cupid menyarankan agar Hiraku menyerah saja. Lea yang mendengar itu hanya bisa menahan tawa. Sementara Hiraku langsung memanggil Lulusi dan membawanya menemui Cupid. Seketika suasana menjadi hening dan Cupid hanya bisa terdiam tanpa mampu berkata apa-apa. Setelah itu, ujian keempat dimulai. Kali ini adalah ujian negosiasi. Hiraku diminta melakukan negosiasi dengan Raja Gulgut atau Gate Dragon,
makhluk yang konon mustahil diajak berbicara. Namun tepat di tengah penjelasan itu, Doraimu tiba-tiba datang menghampiri Hiraku sambil mengajaknya makan daging langka bersama. Karena sedang sibuk, Hiraku menolak ajakan tersebut dan Doraimu pergi begitu saja. Setelah itu Hiraku malah bertanya dengan polos apa sebenarnya Gate Dragon itu. Melihat Hiraku berbicara santai dengan seekor naga, Cupid hampir pingsan di tempat. Dan tanpa sadar, ujian keempat kembali berhasil dilewati. Kini tibalah ujian terakhir. Tampaknya Cupid sendiri sudah mulai kehabisan ide. Ujian kelima hanyalah permainan keberuntungan sederhana menggunakan lemparan koin. Hiraku mendapat sisi sayap sementara Cupid mendapat sisi pedang dan perisai. Jika gambar sayap muncul, maka Hiraku dinyatakan menang. Koin pun dilempar dan berputar di atas meja sebelum akhirnya berhenti. Dan hasilnya, gambar sayap muncul di bagian atas. Hiraku resmi menang. Tetapi tiba-tiba Cupid dengan santainya membalikan koin itu dan menyatakan Hiraku kalah sambil menganggap ujian tersebut gagal. Tepat saat itu, Tia tiba-tiba muncul dengan wajah penuh amarah karena tidak terima melihat kecurangan terang-terangan tersebut. Cupid yang tidak berani melawan Tia akhirnya menyerah dan mengakui kemenangan Hiraku. Setelah itu ia meminta maaf dan memutuskan tinggal di desa pohon besar bersama yang lain. Kehadiran ras harpi pun membuat tugas patroli udara menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Namun beberapa hari kemudian, Hiraku kembali dikejutkan oleh kemunculan seekor naga merah di desa pohon besar. Awalnya naga itu terlihat seperti hendak menyerang, tetapi di luar dugaan ia malah memohon perlindungan kepada Hiraku. Ternyata naga tersebut adalah Domime, adik Hakuren. Domime hidup dalam ketakutan setiap hari dan merasa tidak ada seorang pun di keluarganya yang mau membantunya. Namun tiba-tiba suasana berubah mencekam. Domime mendadak ketakutan karena merasakan kehadiran sesuatu yang berbahaya. Dan tak lama kemudian, seekor naga lain muncul di kediaman Hiraku. Mengira akan terjadi serangan, semua orang bersiap. Tetapi naga itu justru langsung menghampiri Domime dan memperkenalkan dirinya sebagai Kwon, kekasih Domime sendiri. Hiraku pun mulai bingung mengapa Domime terlihat sangat takut terhadap pasangannya. Doraimu yang memahami situasi itu akhirnya datang dan menjelaskan bahwa adiknya sebenarnya sedang tidak enak badan, mungkin akibat keracunan makanan. Tetapi anehnya, justru Doraimu sendiri yang terlihat mentalnya terpukul saat berhadapan dengan Kwon. Hakuren kemudian mencoba meminta Kwon agar berhenti merundung adiknya. Namun Kwon langsung membantah tuduhan itu. Menurutnya, justru Domime lah yang sering menghindar dan membatalkan janji mereka. Belakangan ini Domime bahkan selalu kabur dan bersembunyi setiap kali dicari. Suasana kembali berubah menegangkan ketika Kwon mulai berpikir bahwa Domime memiliki wanita lain dan sebenarnya tidak ingin menikahinya. Tepat sebelum semuanya berubah menjadi kekacauan besar, Hiraku segera meminta izin membawa Domime keluar ruangan. Setelah memahami masalah yang sebenarnya terjadi, hal yang sama juga dilakukan pada Kwon. Dan sejak saat itu, keduanya mulai saling bertukar surat untuk memahami isi hati masing-masing dengan lebih jujur. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka perlahan membaik berkat cara sederhana tersebut. Hingga akhirnya setelah beberapa waktu, Domime dan Kwon berhasil memperbaiki hubungan mereka dan memutuskan meninggalkan desa pohon besar bersama-sama.